Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis pengen bahas motor Honda dari sisi apa ya jenenge ya. Penggantiannya, garansinya, perbaikan komponennya macam-macam gitu ya. Jadi ini ada contoh, ada bro ini ngomong kayak gini ya. Hanya saja kalau motor yang baru masih bisa mereka revisi, tapi motor yang sudah kalian beli, yang sudah di tangan kalian, di tangan konsumen, nggak mungkin kan dikembalikan. Nah, kata-kata itu ya yang hmm, bikin penulis ya apa ya, kenapa kalau motor ada di tangan konsumen nggak bisa dikembalikan lagi? Kenapa sampai ngomong seperti itu gitu loh? Karena barang-barang lain ya kita beli apa kayak kalau misalnya ada masalah, ada rusak, nggak sesuai dengan klaimnya, bekerja dengan tidak sesuai dengan harapan, kita kembalikan, kita bisa dapat balik lagi uangnya lah, sebagian mungkin ya, tentu yang paling bagus 100%, tapi ya sebagian besar saja lah sudah cukup. Tapi ini kok ngomongnya kayak gitu, yang nggak bisa dikembalikan. Kenapa sampai ngomong seperti itu? Terus, nah, ada gua baru kredit, nomor polisi belum keluar, mau balikin bisa nggak? Ini nggak bisa dikembalikan karena apa? Namanya akan jadi jelek. Jadi kalau dikembalikan walau barangnya ternyata tidak sesuai dengan harapan, konsumen yang akan kena. Jadi nggak dapat refund, nggak ada kembalian, jadi minim uangnya hilang. Kalau bayarnya cash nggak bisa terima cashnya berarti ya. Jadi ini yang ngomong sales, ini orangnya sales Honda ngomong kalau kita kembalikan, kalau misalnya nyicil, namanya orangnya jadi jelek, padahal itu produknya yang jelek, yang salah produknya bukan orangnya, tapi yang kena adalah orangnya. Ini orangnya juga nggak masalah, nama jelek nggak masalah, DP hilang nggak apa-apa, tapi dia khawatir, betul-betul khawatir. Tapi ya itulah ya yang kejadian yang sebenarnya. Jadi ya seperti ini ya realitanya. Ini juga barusan ada contoh orang yang mau klaim garansi, mau klaim garansi tapi dianggap hangus karena pernah servis CVT. Wah ya, repot ya. Motornya padahal umur 1000 km tapi sudah dianggap hangus ya. Padahal ini ke bengkel luarnya itu karena suara mesinnya berisik ya, mungkin itu kesalahannya konsumen, tapi ya tetaplah untuk klaim garansi itu sesuatu yang sulit kalau di motor Honda. Banyak juga contoh yang lain, tapi omongan si bro inilah ya yang terutama penulis anggap jadi poin utama. Kenapa kok nggak bisa konsumen itu mengembalikan motor? Ini juga ada contoh dari Sibun ya. Motor tetap tidak bisa ditangani, kan rugi saya. Ya sudah, terserah. Nah terus ini gimana? Ya udah, itu resiko pembeli. Alhamdulillah, ketika saya mendapat jawaban resiko pembeli itu, saya langsung mundur. Ya sudah, saya motor kembalikan, saya minta balik uang saya, motor saya balikin. Nggak bisa juga, motor nggak bisa dibalikin. Nggak bisa dibalikin, saya harus nunggu setahun yang belum tentu hasilnya kayak gimana. Dan karena saya mencicil, jadi saya tidak mau ambil resiko. Ya sudah, kalau kayak gitu uang muka saya hilang. Uang muka hilang, motor ditarik. Oke, kalau begitu, dan motor pun ditarik. Dan uang muka saya hilang karena dianggap mundur sepihak. Dan sejak saat itu nama saya di seluruh kredit kendaraan.
tidak ada perkreditan kendaraan yang mau menerima nama saya karena di blacklist di semua perkreditan kendaraan gara-gara kasus Honda Beat yang nyicil itu seperti itu gitu. Nah, ini juga kasusnya sama ya. Jadi yang terjadi adalah cacat produk. Ketika minta diklaimkan garansi, diperbaiki segala macam, ternyata masih tetap rusak karena memang yang cacat itu sumber pokok utamanya. Diganti motornya nggak bisa. Terus ya itu dari dealernya bertele-tele panjang, akhirnya ya kalau pilih mundur nama konsumennya yang rusak. Padahal yang salah itu motornya, yang cacat adalah produk motornya. Nah, ini coba bayangkan lah kalau sekarang mungkin rangka ESAF masih oke lah. Coba misalnya tahun depan gitu, kasus rangka patah, rangka ESAF ini terus kemudian sama dealer ditolak klaim garansinya. Padahal harga rangkanya sendiri sudah 1,1 juta. Biaya kalau ganti rangkanya sekitar 900.000 di polisinya. Belum termasuk ongkos bongkar pasangnya yang sekitar 500.000. Belum lagi kalau terjadi kerusakan dari panel bodinya, karena memang kalau sudah ketekuk kan ya pasti ada yang rusak. Nah, itu kalau ditolak juga gimana? Dan ya ini kesannya sekarang Honda itu sudah ada di atas hukum, sudah tidak terkena hukum lagi. Jadi ya hati-hatilah. Penulis sendiri nemu ini ada peraturan tentang perlindungan konsumen UU 8/1999 tentang perlindungan konsumen. Ini isinya. Ada pasal 4 hak konsumen. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Nah, ini juga tidak terpenuhi ya. Hak memilih ini tukar ya wes, informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang dan atau jasa. Nah, ini juga tidak terpenuhi karena jelas Honda bohong, nggak ngomong ya. Yang terutama yang ini ya, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian. Ini yang tidak tercapai. Ya, karena seperti itu ya, mau bagaimana lagi. Penulis cuma bisa rekomendasi, nggak usah lah beli Honda daripada masalah belakangan atau nanti sakit hati. Mending jangan ya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.